Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Hei pecinta minuman sehat sari lemon, yuk kita lihat pembuatan lemon wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas lemon wati terjaga. Lemon wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih. Melewati quality control agar lemon wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon wati siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Lemon wati full vitamin C. Lemon water. Lemon wati. Lemon water Yang bukan buat wati aja. Kajian ini terbuka untuk umum dengan host dari panitia dari IK 383 dengan tata tertib sebagai berikut. Nama peserta pada kajian platform harus nama asli, bukan nama device ataupun yang lain. Peserta kajian akhwat agar mematikan fitur videonya, sedangkan untuk ikhwan agar berpakaian rapi dan sopan. Peserta kajian dilarang membuat gambar-gambar yang melanggar syariat, profile picture, musik, dan lain-lain. Pertanyaan yang nanti akan diajukan diusahakan terkait dengan materi sehingga dapat lebih memperluas wawasan kita perihal materi yang disampaikan Ustaz. Pertanyaan dapat dilakukan melalui kolom chat atau melalui WA ke nomor yang tercantum, di mana moderator nantinya insya Allah akan memilih dan membacakannya kepada Ustadz untuk nantinya insya Allah akan dijawab oleh Ustadz. Pertanyaan juga dapat diajukan secara langsung melalui fitur Raise Hand. Adapun untuk qori kali ini adalah Muhammad Mu'ad Hafizahullah. Dengan rundown acara adalah sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh Ustadz, yang ketiga tanya jawab, dan kemudian adalah penutup. Demikian para peserta kajian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita mulai kajian. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimna ma yanfa'ni wa zidni ilma. Kepada Ustadz, kami persilakan. Tafadhol maskur ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para anak agar taat dan patuh kepada orang tuanya. Kalau disuruh orang tua tuh sami'na wa ata'na. Kalau bahasa prajurit itu siap dan Allah menjadikan orang tua sebagai pintu surga yang paling indah buat mereka. Sampai Rasul SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ati' walidayk wa in amaraka an takhruja min dunyak fakhruj lahuma. Taat, patuhlah kepada kedua orang tuamu, walaupun keduanya memerintahkan dirimu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah untuk keduanya. Dan Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kepada para istri untuk taat dan patuh kepada suaminya. Istri kalau dipanggil sama suami,
Disuruh sama suami, maka katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mematuhinya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan surga dan neraka seorang istri itu suaminya. Bagaimana Nabi SAW berpesan kepada salah seorang sahabat wanita yang datang mengunjunginya. Unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki aw nar. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Dia adalah surgamu atau neraka. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada umat Islam agar taat dan patuh kepada pemimpinnya. Walaupun pemimpin itu zalim, bukan berarti kita ridha dengan kezalimannya. Bukan berarti kita rela dengan adanya dosa-dosa dan kemungkaran yang dikerjakan. Tapi kita diperintahkan untuk taat dan patuh selama bukan dalam kemaksiatan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Hudzaifah, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati. Akan datang setelah aku, akan ada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang mereka tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti sunnahku. Dan wasayaqumu fihim rijal, dan akan ada lelaki-lelaki, akan ada pejabat-pejabat, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka adalah hatinya syaitan. Fi juthmani ins, tapi berada di manusia. Hatinya setan, rupanya rupa manusia. Ketika mendengar itu Hudzaifah bin Yaman, dia bertanya kepada Nabi SAW, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat apabila aku hidup di masa itu? Kata Nabi SAW, tasma' wa tuti'u lil amir. Engkau katakan sami'na wa ata'na. Engkau dengarkan dan engkau patuhi untuk pemimpin. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Walaupun pemimpinmu zalim, dia memukul punggungmu, merampas hartamu, engkau tetap mendengarkan dan mematuhi. Subhanallah jemaah. Kalau kita diperintahkan untuk sami'na wa ata'na kepada 3 jenis manusia tadi yang kita udah sebutkan, orang tua, suami, pemimpin, karena ya hak dan jasa mereka yang besar. Terus bagaimana seharusnya sikap kita kepada perintah Sang Pencipta? Perintah Allah Azza wa Jalla, perintah agama, hukum syariat, di mana kita semua mengetahui orang tua kita tidak menciptakan kita, suami tidak menciptakan istri,
Pemimpin dan penguasa tidak pernah menciptakan tangan dan kaki rakyatnya, tapi kita tetap disuruh taat dan patuh. Lalu bagaimana sikap kita kepada pencipta langit dan bumi ini? Allah Rabbul Alamin. Dialah yang menciptakan kedua orang tua kita. Dialah yang menciptakan negeri. Dan negeri ini milik Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memberikan rizki. Bukan hanya kepada manusia. Tapi kepada semut. Kepada burung yang terbang. Kepada laba-laba. Kepada ikan di lautan. Allah. Dialah yang menyembuhkan yang sakit. Dia pernah sakit. Berangkat ke dokter. Cari rumah sakit yang paling bagus. Emangnya siapa yang menyembuhkan engkau? Allah. Berapa banyak yang keluar dari rumah sakit yang hebat, mati. Berapa banyak yang berobat ke dokter-dokter spesialis, senior, pulang, tambah sakit, terus mati. Allah yang mencukupi hidup orang-orang. Yang kalau Allah hendak berbuat sesuatu, Allah menginginkan sesuatu, Allah tuh tinggal mengatakan kun, jadi. Fayakun. Maka jadi yang apa Allah kehendaki. Lalu bagaimana sikap kita kepada utusannya? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang lewat Nabi alaihi salatu wasallam kita jadi mengenal Allah jalla jalaluhu. Kita tahu dengan hukum-hukumnya. Kita tahu dengan surga dan neraka. Kita tahu jalan untuk ke surga. Dan na'udzubillah kita dikasih tahu pula jalan ke neraka. Beliau yang berkorban demi sampainya petunjuk ini kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus lebih sami'na wa ata'na. Siap dan. Laong prajurit sama komandannya yang gak pernah ngasih apa-apa nih komandan. Gak pernah menciptakan kedua matanya, dia siap dan selalu siap. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ayat 20-21. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Nah, tafadhal yang mau baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Nah, artinya? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya. Ahibbati fillah. Allah panggil loh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina. Yang gak beriman,
wajar kalau nggak mau mendengarkan. Kenapa? Dia nggak beriman. Ya. Tapi yang beriman tolong dengerin. Apa kata Allah? Atiullaha wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan berpaling lu dari keduanya. Sedangkan kalian mendengarkan. Beda kalau kalian tuli, kalian nggak bisa denger, wajar. Dipanggil-panggil nggak dengerin. Tambah jauh. Tapi engkau dengar. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. La ta'kulur riba. Wahai orang-orang beriman. Jangan makan riba. Dengar enggak? Ada sebagian enggak dengar. Oh, tapi ada yang mendengar. Kata Allah, "Wala takunu kalladzina qalu sami'na." Jangan engkau menjadi seperti orang-orang munafik yang katanya, "Oh, kami dengar, ya kami dengar. Ya kami faham. Kami ngerti." Wahum la yasma'un. Tapi sebenarnya mereka nggak dengar. Nggak ada manfaat tuh kuping yang dikasih sama Allah. Ahibati fillah. Kalau Allah melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang munafik, karena orang-orang munafik itu musuh dalam selimut, dia mungkin hidup bersama kita, mungkin kalau ngomong lebih fasih daripada kita, bahkan lebih enak di hati daripada kita. Hati-hati jangan berpengaruh sama mereka. Jadilah engkau orang yang beriman. Bagaimana sih kriteria orang yang beriman? Nah, kita perlu tahu. Kita ini semua ngaku muslim. Ngaku beriman dari lahir Ustaz. Darah anak mungkin kalau disobek akan keluar tuh Islam. Tapi benar kau beriman atau tidak? Di surat An-Nur ayat 51. Apa kata Allah Jalla Jalaluh menyebutkan sikap orang beriman terhadap perintah Allah dan Rasulnya? Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah jemaah. Apa ucapan orang-orang yang beriman? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mematuhi. Itu ucapan orang yang beriman. Dan itulah kunci kesuksesan. Ahibati fillah, kita perlu faham bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah memerintahkan kita untuk mengamalkan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Karena Allah butuh dengan amalan tersebut. Enggak. Allah juga tidak pernah melarang sesuatu. Karena Allah pelit. Gak mau hamba melakukan hal itu. Semua perintah Allah itu pada hakikatnya maslahat dan manfaat buat hamba. Dan semua larangan Allah, di larangan tersebut mengandung mudarat dan bahaya untuk manusia. Makanya dilarang sama Allah. Yang untung siapa sih? Yang diuntungkan itu yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang slogan mereka sami'na wa ata'na. Diperintah, Masya Allah, antum kalau ngelihat lah seorang prajurit ya. Seorang pegawai negeri. Kadang-kala dimutasi. Dari Jakarta dimutasi ke Papua berangkat. Dimutasi
ke Sabang, di Aceh sana. Berangkat. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Ya. Itu sudah sumpah prajurit. Harus siap. Walaupun terkadang ada resiko besar, boleh jadi dia pulang tinggal nama, tapi dia tetap mengatakan sami'na wa ata'na. Apakah sama Allah kita seperti itu? Atau kalau dengan perintah Allah kita banyak tanya. Kita cari solusi, keringanan. Mungkin ada khilaf di antara para ulama. Mungkin ada yang menghalalkan, mungkin ada yang membolehkan. Bukan sami'na wa ata'na. Tapi mencari-cari jalan bagaimana perintah itu dapat ditinggalkan. Makanya kadang-kala ada orang ketika dia dilarang sesuatu, dia tanya, ini haram apa makruh? Kalau makruh dia kerjain. Loh, makruh itu dilarang juga loh. Ketika engkau mampu kerjakan yang diperintahkan Allah walaupun sunnah, tinggalkan yang dilarang Allah walaupun makruh. Sami'na wa ata'na. Jadi orang mukmin itu nggak punya pilihan kalau Allah sudah memutuskan sebuah hukum, memutuskan sebuah ketentuan, nggak bisa kita milih. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 36? Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillah minadh dhalal. Nggak ada pilihan. Baik laki-laki yang beriman atau wanita yang beriman. Kalau sudah ada sebuah keputusan dari Allah dan Rasul-Nya, lalu mereka mau cari pilihan lain? Nggak ada. Terus apa yang harus dilakukan? Dengerin, laksanakan. Itu Allah dan Rasul-Nya. Nggak perlu diskusi lagi. Nggak perlu banyak tanya. Yang ada kerjain. Laksanakan. Kadang-kala kita mendapati kawan kita, kerabat kita, orang tua kita, pasangan hidup kita. Kita katakan afwan mas. Afwan dek, afwan. Orang tua minta maaf. Ini haram loh, gak boleh kayak gini. Haram-haram gimana? Ini loh katanya Allah kayak gitu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oh gak kayak gitu. Penafsirannya gak kayak gitu. Dia cari penafsiran yang sesuai dengan keinginannya. Dia hanya mencari pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Dia buang perintah-perintah Allah. Dia hantamkan ke tembok. Karena bertentangan dengan keinginannya. Dengan nafsu dan syahwatnya. Atau kadang-kala ada orang yang kalau dikasih tahu sebuah perintah Allah dan Rasulnya. Dia tanya, kenapa kok disuruh kayak gitu sih? Kenapa? Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Apa manfaat buat kita? Loh, engkau itu disuruh. Pernah melihat seorang prajurit yang tanya kepada komandannya, kenapa kok saya yang disuruh? Kenapa saya kok disuruh itu? Apa tujuannya? Yang ada prajurit itu sami'na wa ata'na.
Ahibati fillah, ada 2 ayat yang biasa kita baca tatkala sebelum tidur, yaitu 2 akhir ayat di surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sampai akhir surat. Sebenarnya ada cerita sebelum turunnya ayat ini. Yang kalau kita membaca cerita tersebut, insya Allah kita akan jadi faham maksud dari ayat itu. Dan kenapa tiap mau tidur kita ulangin lagi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, "Lamma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika turun kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 284. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah 284. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi merasa sangat terbebani. Maka akhirnya mereka mendatangi Rasulullah SAW. Lalu mereka semuanya duduk di lutut mereka. Kita tahu ya, duduk di lutut. Orang biasanya bersila. Duduk di lutut itu seperti ketika kita tasyahud. Atau duduk ketika sholat. Duduk di lutut mereka. Faqalu ya Rasulullah. Lalu mereka berkata, wahai utusan Allah, kullifna minal a'mali ma nutik. Kita diperintahkan, dibebani dengan amalan-amalan yang kita mampu untuk melakukannya. Mampu kita mengerjakan amalan tersebut. As-salah, was-siyam, wal-jihad, was-sadaqah. Kita disuruh salat, kita mampu melaksanakan. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh jihad, kita berangkat jihad. Disuruh sedekah, kita bersedekah. Waqad unzila 'alaika hadhil ayah wa la nutiqha. Dan telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami enggak mampu. Ayat mana? Yang baru saja kita baca di Al-Baqarah 284. Di mana apapun yang lahir atau yang disembunyikan di diri kalian akan Allah perhitungkan. Ada konsekuensinya gitu. Orang ngomong dengan dirinya sendiri ada konsekuensinya. Terbetik di hatinya sesuatu, ada resiko yang harus dia tanggung. Kemudian kata Rasul SAW, Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian hendak berkata seperti perkataan 2 ahlul kitab sebelum kalian, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara? Kalian akan berkata seperti perkataan mereka. Apa kata mereka? Sami'na wa asayna. Kami mendengar, tapi kami langgar.
Kami mendengar tapi kami langgar. Kami mendengar tapi kami tidak kerjakan. Kami tidak mematuhinya. Itu ucapan mereka. Sami'na wa asayna. Kata Nabi SAW, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakan kami mendengar, kami patuh, mohon ampunanmu ya Allah kepadamu, wahai Rabb kami, kita akan kembali. Para sahabat akhirnya semuanya mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika orang-orang itu sudah mengakui, meyakini apa yang mereka ucapkan, dan lisan mereka pun menjadi lembut membacanya, Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah 285-286. Jadi setelah ayat tadi yang berat, akhirnya Allah turunkan ayat selanjutnya yang menghapuskan hukum yang sebelumnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Silakan dibaca di 285-286. Masih di mute? نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Barakallahu fikum. Ketika lisan mereka biasa membaca ayat ini, lalu Allah Azza wa Jalla menghapuskan hukum yang pertama tadi, bahwa apa yang terbetik di hati dihisab. Ini yang dikatakan oleh para sahabat, kami nggak mampu gitu loh. Kalau sholat ya kita lakukan, kita kerjakan. Tapi kadang-kala datang pikiran yang nggak baik di dalam hati. Ya kalau kita dihisab ya binasa kita. Tapi karena mereka mengatakan sami'na wa ata'na, Allah jadi sayang sama hamba-hambanya. Allah hapuskan tuh hukum dengan turunnya ayat yang selanjutnya. Itu yang di Al-Baqarah ayat 286. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Masya Allah. Ya. Lalu Allah katakan, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hamba itu kecuali ya sesuai dengan kemampuan dia. Bagi dia yang dikerjakan, baik itu kebaikan atau keburukan yang dia lakukan, itu baru akan jadi perhitungan nanti. Tapi kalau sekedar terbetik di hati, namun dia tidak mengamalkannya, mengerjakannya, ya nggak dihisap dia. Tapi kalau dia punya keinginan berbuat kebaikan, itu ditulis. Tapi kalau dia punya keinginan berbuat keburukan, selama dia belum ngerjain, belum berkata, nggak dihisap. Kemudian bagaimana Allah tambahkan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah. Udah dijelasin rasanya. Orang mukmin itu sami'na wa ata'na. Tapi kadangkala kita lupa. Kita nggak sengaja. Maka kita minta ampun sama Allah. Dan Allah mengatakan na'am. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan qad fa'altu. Iya, aku telah melakukan itu. yakni aku mengabulkan doa kalian. Aku tidak akan memberikan hukuman kepada kalian kalau kalian lupa atau tidak sengaja. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan kepada kami apa yang kami enggak mampu ya Allah. Allah menjawab, "Na'am, au qad fa'altu." Iya. Lalu di akhir orang mukmin terus berdoa, "Wa'fu anna." Maafkan kami ya Allah. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi seperti itu orang yang beriman. Yang penting apa saja perintahnya selama datangnya dari Allah dan Rasulnya, sikap kita sami'na wa ata'na. Bas. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi kita perlu minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena ada perintah-perintah yang kita nggak mampu. Kita kadang kala ketiduran ya. Sholat pun subhanallah jamaah. Orang yang lupa nggak sholat itu nggak dosa. Orang yang lupa makan dan minum ketika berpuasa nggak dosa. Yang penting sejak awal engkau sudah mengatakan sami'na wa ata'na. Ghufranak, minta ampun sama Allah. Kalau kita tidak bisa menyempurnakan. Namun jamaah, kita sekarang hidup di masa yang menyedihkan. Indonesia ini 87,1% Muslim katanya. Kalau tidak ada perubahan angka statistik kependudukan 87,1. Banyak sekali. Tapi kenapa kita melihat banyak kemungkaran? Kita melihat tempat-tempat ibadah kosong. Sepi. Apa sebabnya? Satu kantor, Masya Allah banyak orangnya. Pas waktu sholat di masjid loh kok sedikit yang sholat.
tidak patuh kepada Allah. Enggak lagi sami'na wa ata'na. Bahkan terkesan meremehkan sang pencipta. Meremehkan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka lebih mengutamakan perintah atasan mereka, bos mereka, komandan mereka, pasangan hidup mereka, daripada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika bertentangan, ini hukum syariat seperti ini hukum Allah seperti itu. Tapi gimana? Ini bertentangan dengan apa? Mana yang seharusnya dikalahkan? Perintah Allah dan Rasulnya? Wallah, kita berada di masa yang penuh dengan fitnah. Yang tidak sedikit orang-orang yang mengaku Islam yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Dia abaikan perintah Allah, dia abaikan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Bagaimana supaya kita bisa sampai tingkatan selalu sami'na wa ata'na. Kayak prajurit lah tadi. Nggak ada prajurit tanya sama komandannya kalau disuruh. Hei, kau berangkat ke kantor sana. Ambil buku di meja. Warnanya hijau. Datang ke sini. Pernahkah tuh prajurit mengatakan, afwan komandan, ini perintahnya Bapak, sunnah atau wajib? Nggak ada. Siap dan berangkat. Dan untuk patuh dan taat kepada Allah ini perlu hati yang lurus. Jadi masalahnya di hati. Yang kata Nabi SAW, kalau hatinya baik semuanya jadi baik. Tapi kalau hatinya rusak semuanya jadi rusak. Hati harus istiqomah. Dan bagaimana supaya hati kita lurus? Supaya kalau disuruh itu iya. Dipanggil iya. Dilarang gak boleh. Siap. Hatinya yang harus lurus. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hati seorang hamba itu lurus dengan dua hal. Yang pertama, dengan lebih mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada nafsu kita. Lebih mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada nafsu kita. Kita punya keinginan loh. Tapi kalau dia sudah mengutamakan, mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai oleh dirinya, dia akan sami'na wa ata'na. Dan ini mudah diucapkan. Iya, sami'na wa ata'na, siap, aku akan dengar, taat. Allah harus lebih kita cintai. Tapi dipraktekkan kadang-kadang kita kok nggak kayak gitu. Tapi di hatinya ada pengagungan kepada tempat dia kerja, kepada atasan, kepada komandannya yang lebih besar daripada pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang beriman, dia harus punya satu prinsip jelas. Bahwasanya Allah yang menciptakan aku, Allah yang memberikan rezeki kepada aku, Allah yang menyembuhkan aku kalau sakit, sehingga semuanya kepada Allah. Yang lainnya ikut. Yang lainnya ikut. Maksudnya yang lainnya ikut perintah Allah dan Rasulnya. Kalau nggak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, anak akan turutin. Tapi nggak boleh menjadikan Allah nomor dua, enggak. Jadi kita perlu menanamkan di diri kita bahwasanya harus mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada keinginan nafsu kita. Yang kedua, kalau sudah kita punya cinta yang kita dahulukan tadi, kita perlu mengagungkan perintah dan larangan. Dengan mengagungkan Allah. Ini perintahnya Allah. Kita nih di kampus, insya Allah kita punya acara seminar hari Sabtu depan. Ana sampaikan, kita perlu minta
kekuatan ketua kampus. Kalau kita yang meminta hadir, nggak semuanya hadir. Siapa? Oh, perintah yang sama levelnya sama dia. Tapi kalau dikata, oh ini perintahnya ketua lu. Ketua yang nyuruh. Iya, hadir. Karena dia mengagungkan ketua. Perintah dan larangannya akhirnya diagungkan. Banyak di antara kita yang nggak kenal sama Allah dan Rasul. Nggak kenal sama Allah. Coba kalau kenal sama Allah, dia akan cinta kepadanya. Dia akan lebih mendahulukan kecintaan Allah daripada keinginan jiwa. Kemudian dia akan mengagungkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Karena dia sedang mengagungkan Sang Pencipta. Mampukah kita melakukan hal itu? Menumbuhkan perasaan Allah itu maha besar. Allah maha agung. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas. Wa'lam, ketahuilah engkau. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Andai kata seluruh umat manusia, seluruh penduduk Indonesia yang berjumpa 270 juta, mereka bersatu padu, mereka satu kata untuk memberikan manfaat kepada anak umpamanya. Nggak bakalan bisa ngasih manfaat. Lu Ustaz, presiden masuk, wala presiden, wala menteri. Nggak bakalan bisa ngasih manfaat kecuali Allah mengizinkan. Allah sudah tetapkan baru bisa. Bukan karena orang-orangnya, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Yang kalau menginginkan sesuatu tinggal mengatakan kun, jadi udah. Dan sebaliknya, andai kata seluruh umat manusia ini bersatu padu untuk membahayakan dirimu, mereka nggak bakalan bisa. 270 juta loh, nggak bakalan bisa. Seluruh penduduk bumi ini, jangan bicara penduduk Indonesia. Seluruh penduduk bumi ini kalau punya keinginan buruk terhadap fulan dan mereka berkonspirasi, melakukan segala cara, tapi kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa. Maka kita perlu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang nggak sholat, dia nggak sholat. Antum apa sih? Antum kerja, antum taat loh. Dikatakan di kantor itu umpamanya harus masuk jam 7. Sebelum jam 7 berangkat. Taat. Datang. Pulangnya juga taat. Sholat. Dipanggil hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Duduk, ngobrol. Bukan sami'na wa ata'na. Tapi coba lagi ngobrol, tahu-tahu ada telepon. Dipanggil sama atasan. Siap. Matiin. Ngobrolnya berhenti. Berangkat dia ke atasannya. Ahibati fillah. Tapi karena kita meremehkan perintah Allah. Ada seorang ibu diceritakan oleh salah seorang syekh. Ibu ini membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Pas hari-hari ujian. Dibangun anaknya untuk sholat subuh. Dibangunin. Nggak bangun anaknya. Sampai jamaah udah pulang dari masjid. Belum bangun dia. Dibangun lagi sholat. Wah ini itu nggak bangun dia. Akhirnya sama ibunya ditinggal. Sudah berusaha membangunkan tapi dia nggak bangun. Selesai seakan-akan tugas ibunya. Ternyata hari itu ujian. Ketika ujian pun nggak dibangunin sama ibu. Akhirnya dia ngomong sama ibunya. Ibu, aku telat. Kata ibu, kok nggak bangunin aku? Kata ibunya, nak, ibu lihat engkau gagal di tes akhiratmu. Maka ibu nggak peduli dengan kegagalanmu dalam tes duniamu. Ya. Ada orang-orang yang begitu taat kepada atasannya. Nurut. Dengan pekerjaannya. Cinta dengan pekerjaannya. Sama Allah. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat perintah Allah ini ada dua macam. Ada perintah Allah yang disukai oleh jiwa manusia.
Contohnya Allah nyuruh kita makan, kulu washrabu, suruh makan dan minum, menikah dengan perempuan. Ya, siapa yang gak suka gitu. Tapi ada perintah-perintah yang berat sama jiwa. Berat. Seperti kita. Ada yang ya bicara berat, gak disukai oleh jiwa. Tapi tingkatnya pun gak sama ya. Ada perintah yang berat buat jiwa, tapi sebenarnya ringan. Tingkat kesukaan jiwa kita itu, atau ketidaksukaan jiwa kita nggak terlalu ya. Seperti suruh berdoa, suruh berzikir ya, melaksanakan yang sunnah. Tapi tetap berat, orang mau sholat sunnah kan berat. Baca Quran umpamanya. Tapi ada perintah-perintah yang memang butuh perjuangan. Seperti perintah untuk berdakwah, menyampaikan agama Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Berjihad di jalan Allah. Bersodako. Suruh sodako. Kita tuh cinta tapi disuruh sodako. Perintah puasa berat. Perintah haji berat, orang harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, pekerjaannya, berhari-hari. Namun orang yang mengagungkan Allah dan Rasulnya akan dengan mudah mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jamaah rahimakumullah. Coba kita lihat bagaimana ketaatan para sahabat Nabi terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kisah Abu Bakar As-Siddiq bersama Mistah. Mistah ini dia sepupulah sama Abu Bakar. Dia miskin. Abu Bakar rajin memberikan santunan kepada dia. Namun ternyata Mistah ini, ya namanya manusia, dia terjebak dalam perbuatan dosa. Yaitu ikut dalam menyebarkan isu Aisyah berzina. Tuduhan bahwasanya fitnah Aisyah berzina. Mistah ini yang masih kerabatnya Abu Bakar ikut menyebarkan hal itu. Setelah Allah bebaskan tuduhan itu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar bersumpah mengatakan, wallahi la unfiq ala Mistah syai'an abada. Demi Allah, kata Abu Bakar, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah, apapun bentuknya, selama-lamanya. Sakit hati Abu Bakar. Akhirnya turun firman Allah yang menegur orang-orang yang tidak mau memaafkan. Allah mengatakan di surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira lakum. Hendaklah orang-orang itu memaafkan, melupakan sudah, enggak usah memberikan sanksi. Apakah kalian tidak ingin diampuni Allah Azza wa Jalla? Wallahu ghafurur rahim. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Setelah turunnya ayat ini, Abu Bakar mengatakan, bala wallah inni uhibbu an yaghfirallah li. Benar demi Allah, aku ingin Allah mengampuni dosaku. Fa'arji ila mistan nafaqah. Maka Abu Bakar kemudian mencabut sumpahnya, membayar kafarah, dan dia memberikan nafkah kepada Mistah lagi. Karena teguran Allah. Tidak mengatakan, oh kan berat tapi anak kan sakit hati. Ini itu dia kan zalim. Abu Bakar sami'na wa ata'na. Bahkan dia bersumpah, merubah sumpah yang awalnya dia tidak ingin memberikan nafkah kepada Mistah selama-lamanya. Dia ganti dengan sumpah yang baru. Wallahi la anzi'uha abada. Demi Allah aku tidak akan mencabutnya pemberianku kepada Mistah selama-lamanya. Sampai mati. Nih, Umar bin Khattab. Kita tahu bagaimana Umar keras katanya. Orangnya.
Berbeda dengan kelembutan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Uyainah ibn Hisn datang ke kota Madinah. Dia singgah di rumah keponakannya, Al-Hurr bin Qais. Hurr bin Qais ini termasuk orang-orang yang dekat sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu pamannya Uyainah mengatakan, "Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, engkau kan punya kedudukan di sisi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Aku kepingin ngomong sama dia. Aku punya perlu. Coba mintakan izin aku untuk masuk." Kata ponakannya, "Iya, aku akan mintakan izin buat engkau." Akhirnya minta izin. Dan Umar memberikan izin. Karena menghormatin orang dekatnya Umar. Ya. Dan Umar berbaik sangka sama orang ini, Uyainah bin Hisn. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Falamma dakhala alaihi, qala Uyainah." Ketika masuk menjumpai Umar, Uyainah mengatakan, "Hei, ya Ibn al-Khattab, wahai putranya Khattab, fawallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum bainana bil adl." Ibn al-Khattab, engkau itu tidak memberi kami dengan pemberian yang seharusnya. Dan engkau tidak memberikan keputusan yang adil. Umar marah jemaah dengan ucapan ini. Ini minta izin, dikasih izin, malah ngomongnya nyakitkan hati. Umar marah dan mau memberikan sanksi kepada orang ini yang gak punya adab kalau ngomong. Lalu Al-Hurr bin Qais mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innallaha qala li nabihi." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman untuk nabinya, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin." Jadikan maaf sebagai sifatmu. Perintahkan kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Kata Al-Hurr, ini orang termasuk orang-orang bodoh. Tidak perlu ditanggapin gitu loh. Udah berpaling dari dia. Apa kata Ibnu Abbas? Yang insya Allah beliau hadir di majelis itu. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih. Demi Allah, Umar itu tidak melanggar ayat itu ketika dibacakan kepadanya. Wa kana waqafan inda kitabillah. Umar selalu berhenti. Kalau udah nggak boleh, udah diperintahkan, udah mau apa lagi? Kita mau punya pilihan, nggak ada pilihan. Sebagian orang hendak mencari pilihan jemaah. Cari, mungkin ada pendapat yang membolehkan, mungkin ada pendapat kayak gini. Ini bentuk tidak mengagungkan perintah Allah Azza wa Jalla. Udah, kalau dilarang tinggalkan. Diperintah laksanakan. Nggak mampu, nih, nggak mampu, ghufrana, minta ampun. Soalnya kalau kita mencari-cari pendapat-pendapat yang membolehkan, rukhsah-rukhsah para ulama, mungkin kita akan dapat. Karena kita memang tidak mau mengagungkan perintah Allah dan Rasul. Kisah ketika diharamkan khamr. Bayangkan 13 tahun di kota Mekah. Orang-orang itu minum khamr. Di Madinah beberapa tahun itu. Mereka minum khamr. Menikmatin itu khamr. Masih diperbolehkan. Tapi tatkala turun firman Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ketika datang ayat yang menjelaskan itu harus ditinggalkan, Anas bin Malik cerita. Kuntu asqi Aba Ubaidah wa Aba Talha wa Ubay bin Ka'ab. Pada suatu hari aku ini sedang menuangkan khamr. Karena masih halal. Buat siapa? Buat Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Aminu hadil ummah. Buat Abu Talha yang mensedekahkan kebunnya. Ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Abul Mundir, sahabat Nabi SAW, yang Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepadanya. Faja'ahum atin. Dalam kondisi lagi minum minuman ini datang
seorang. Dia mengatakan, innal khamra qad hurrimat. Sesungguhnya khamar sudah diharamkan. Faqala Abu Talha. Abu Talha langsung mengatakan kepada Anas, ya Anas fa'ahriq. Wahai Anas, tuangkan khamarnya. Fa'ahriq. Langsung dituangkan sama Anas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nggak ada kebayang, ini kan terakhir. Udah nih, ini kesempatan terakhir nih. Yuk minum terakhir kita. Enggak, dituangin, dibuang sama mereka. Sampai kota Madinah itu banjir khamr. Karena minuman mereka pada waktu itu. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini cerita yang tadi kita bacakan. Ada detailnya. Nabi SAW ketika mereka sedang minum minuman, Nabi menyuruh orang untuk mengumumkan bahwasanya khamar sudah diharamkan. Anas tadi menuangkan khamar tersebut. Kata Anas, fajarat fi sikakil Madinah. Itu khamar ngalir di jalan-jalan kota Madinah. Kita tahu ya, mereka nggak punya selokan mungkin pada waktu itu karena jarang hujan di sana. Akhirnya khamar itu ngalir di jalanan. Dituangin sama mereka. Subhanallah. Seperti itu ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah. Pernah ada perintah pergantian kiblat. Awalnya kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Kemudian menghadap ke Masjidil Aqsa lalu menghadap ke Ka'bah. Kira-kira 17 bulanan. Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim dari Bara' bin Azib. Kata Bara' bin Azib menceritakan tentang kiblat ini. Awalnya kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa lalu menghadap ke Masjidil Haram. Kira-kira 16 bulan atau 17 bulan. Awal sholat yang dilakukan Nabi SAW itu sholat asar. Dan sholat bersama beliau orang-orang yang sudah tahu kiblatnya berubah. Salah seorang yang sholat sama Nabi SAW itu pergi dari Masjid Nabawi menuju ke Kuba dalam sebuah riwayat. Dilihat orang itu masih sholatnya subuh kalau nggak salah. Sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang sedang sholat nih. Dia mengatakan, Ashhadu billah, aku bersaksi atas nama Allah. Laqad sallaitu ma'a Rasulillah SAW qibala Makkah. Aku sudah sholat bersama Nabi SAW menghadap ke Mekah sekarang. Itu orang yang sedang ruku, balik jamaah menghadap ke Ka'bah. Langsung balik. Kenapa? Taat. Sami'na wa ata'na. Dan kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini pernah ribut sama seorang yang namanya Ibn Abi Hadrat. Ibn Abi Hadrat ini punya utang sama Ka'ab bin Malik. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika ditagih utangnya, kok kayaknya Ibn Abi Hadrat ini ngeyel ya. Sampai suara mereka keras. Nabi mendengar suaranya. Nabi di rumah dengar suara dua orang ini ribut. Ketika Nabi mendengar suara keduanya, beliau keluar. Beliau buka tirai rumahnya, lalu beliau alaihissalatu wassalam memanggil, "Ya Ka'ab, ya Ka'ab." Qala labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Ini lagi ribut dipanggil langsung labbaik ya Rasulullah. Da' min dainika hada wa auma ila syatr. Nabi SAW mengatakan, engkau halalkan dari utangmu setengahnya. Qala qad fa'altu. Apa kata Ka'ab? Iya. Aku ikhlaskan setengah utangnya. Lalu beliau mengatakan kepada Ibn Abi Hadrat, qum faqdi. Engkau sekarang bangun bayar utang. Langsung dilakukan. Enggak ngeyel lagi ini dan itu.
Yang terakhir jamaah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat Nabi. Pernah Nabi SAW lagi khutbah Jumat. Lalu beliau mengatakan, ijlisu, ijlisu. Duduk, semuanya duduk. Fajal Ibnu Mas'ud itu mendengar ucapan Nabi nyuruh duduk. Dia masih di pintu. Lalu dia duduk di pintu masjid. Nggak masuk masjid. Duduk langsung dia. Lalu Nabi dari mimbar melihat Abdullah bin Mas'ud duduk di pintu. Ta'al ya Abdullah. Sini engkau Abdullah. Suruh masuk gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mendengar Nabi mengatakan duduk. Beliau nggak banyak tanya. Sedangkan kita sekarang banyak tanya, banyak ngomong, dan kurang taat dan patuh. Maka kembali kepada sikap seorang muslim yang seharusnya dilakukan. Sami'na wa ata'na. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillah ya Ustadz. Syukron jazakallahu khair. Sungguh sangat bermanfaat apa yang Ustadz tadi sampaikan. Dan semoga kita semua peserta kajian dapat mengambil manfaat yang banyak dari semua. Terima kasih juga kepada Akhi Muhammad Mu'ad sebagai qori di kajian kali ini. Syukron jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Pertama kali pertanyaan melalui pesan singkat dari Ukhti Fuli Amalia terkait sami'na wa ata'na. Bagaimana hukum pembacaan Al-Fatihah yang dihadiahkan untuk Rasulullah, keluarga, para sahabat, dan atau yang sering dilakukan banyak orang sekarang ini. Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum meninggal dunia pernah dimintai wasiat. Lalu beliau mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah dan sami'na wa ata'na, mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian walaupun dia seorang budak hitam dari Habasyah. Lalu beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Siapa yang hidup setelah aku mati, fa sayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Terus solusinya apa? Fa alaikum bisunnati. Kalian ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalian berpegang teguh dengannya, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Maka kita perlu tanya. Bicara ada khilaf, ada yang diamalkan orang katanya boleh Ustaz, katanya nyampe. Tapi ada Ustaz lain kata enggak boleh, katanya enggak nyampe. Ya udah, tanyakan kepada yang mengamalkan. Apakah Nabi SAW nyuruh kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi SAW? Kalau iya, kita hadiahkan. Ini sami'na wa ata'na. Kalau enggak, enggak usah. Dan kita tahu Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk bersolawat buat Nabi, bukan menghadiahkan Al-Fatihah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bersolawatlah kepada Nabi SAW. Maka kalau kita lihat, wallahu a'lam, ana lihat, yang ana ketahui, yang Nabi memerintahkan kepada kita dan Allah memerintahkan kepada kita, kita adalah bersolawat kepada Nabi dan bukan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi SAW.
Bicara bacaan Quran, memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah baca Quran buat yang meninggal dunia? Ya? Kita membaca Al-Baqarah, kita membaca surat apapun, bukan hanya Al-Fatihah. Lalu kita hadiahkan kepada keluarga kita, kepada orang yang kita cintai. Apakah sampai kepada mayat tersebut? Ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Cuma kalau bicara prakteknya, kita lihat prakteknya Nabi SAW dengan para sahabatnya. Apakah setiap selesai sholat, beliau menghadiahkan Al-Fatihah buat Hamzah yang meninggal dunia? Apakah beliau menghadiahkan Al-Fatihah untuk Khadijah radhiyallahu taala anha? Apakah beliau menghadiahkan Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat yang meninggal dunia ketika perang Badar, ketika perang Uhud? Selama yang Anda tahu, tidak. Maka kalau memang Nabi tidak mengamalkan, para sahabatnya juga tidak mengikuti hal tersebut atau tidak menjalankan hal tersebut, ya lebih baik kita menghindarinya. Selamat kita dari perselisihan. Ketika ada perselisihan, kata Nabi SAW, sunnahku. Cari sunnahnya Nabi. Kita ini ingin mendoakan orang yang meninggal dunia. Iya. Kita ingin juga berbagi buat Nabi SAW. Iya. Ikutin sunnahnya. Baca sholawat dan doakan orang-orang yang meninggal dunia. Barakallahu fiqna. Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian kami beri kesempatan kepada yang raise hand, yaitu Ukhti Yovela Aulia Rahmi. Silakan. Tafadhol. Kepada Ukhti Yovela Aulia Rahmi, silakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqna. Tafadhol. Dalam keadaan sehat selalu dan diberikan selalu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, ketika kita ditimpa musibah berupa suatu penyakit, apakah musibah itu adalah berupa ujian untuk kita atau mungkin musibah tersebut berupa teguran atas dosa-dosa kita selama ini, Ustadz? Dan bagaimana caranya menyikapi hal tersebut, Ustadz, supaya jika itu memang benar adalah teguran dari Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa ana, Ustadz. Mohon nasihat dan jawabannya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya, ahibati fillah. Sejatinya musibah yang menimpa kita itu boleh jadi adalah penghapusan dosa. Kalau bicara penghapusan dosa, berarti ada dosa yang dikerjain, kemudian dengan datangnya musibah, terhapuskan dosa itu. Itu jadi hukuman dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan boleh jadi musibah itu adalah pengangkat derajat. Jadi ketika orang ini orang soleh, yang dosanya sedikit, yang bahkan mungkin seperti Nabi kita alaihissalatu wassalam yang gak punya dosa, yang dosa-dosa yang sudah diampuni yang lalu dan akan datang, Nabi masih kena musibah. Bahkan beliau alaihissalatu wassalam sebelum meninggal dunia pun dalam kondisi sakit parah beliau alaihissalatu wassalam. Maka kita sebagai seorang muslim tatkala terkena musibah hendaklah beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita punya dosa banyak. Manfaatkan musibah ini untuk penghapusan dosa. Kata Nabi SAW, ma yusibul mu'min. Tidaklah seorang beriman yang ditimpa min wasabin wala nasabin wala saqamin hatta alham yahammu wasyawkah yushakuha illa kaffarallahu bihi sayyi'at. Tidaklah seorang mukmin terkena capek, sakit, lelah, gundah gulana, sampai duri yang menusuk tubuhnya, melainkan itu akan jadi penghapusan dosa buat dia. Kalau kita melihat orang lain yang terkena musibah, kita berbaik sangka sama orang itu. Selama kita tahu orang itu orang baik, kita berbaik sangka semoga Allah mengangkat derajatnya. Tapi kalau kita tahu orang itu orang yang banyak dosa, maka diingatkan pula. Itu adalah penghapusan dosa. Dan alhamdulillah kalau diadab di dunia. Jadi tadi kalau bicara adab, kalau karena dosa berarti jadi adab buat kita. Tapi bisa menghapuskan dosa kita. Namun
ada orang-orang yang tidak bersabar. Bahkan dia marah-marah dengan apa yang ditimpanya, maka dosanya nggak dihapuskan, derajatnya tidak ditinggikan. Karena dia nggak sabar, dia tidak menerima, bahkan marah-marah. Berapa banyak orang tatkala terkena musibah dia mengatakan, apa salahku? Aku ini udah banyak sodakohnya, aku ini. Nah, ini yang akan jadi azab buat dia dan tidak akan menghapuskan dosanya, apalagi mengangkat derajatnya. Sehingga sikap kita tatkala terkena musibah, yang pertama bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, berbaik sangka sama Allah, buruk sangka sama diri kita. Semoga dengan cara seperti itu kita bisa jadi lebih baik lagi. Barakallahu fiqna. Nah, Ustadz, atas jawabannya semoga dapat dipahami oleh si penanya dan dapat diamalkan. Berikutnya pertanyaan melalui pesan singkat yaitu dari Ukti Dr. Eva. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya seorang muslim yang menolak perintah Allah yang ada di Al-Quran dan hadis sahih karena tidak sesuai dengan pemikirannya dan beranggapan bahwa perintah sholat, puasa, haji, dan umrah, tidak minum khamar, tidak berjudi sudah dilaksanakan. Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Apa penyebab dia menolak perintah Allah dan Rasul? Kalau memang dia belum faham, maka difahamkan. Tapi kalau sampai nantinya setelah dia difahamkan, dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka hal itu dapat mengeluarkan dia dari agama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah katakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Nggak ada pilihan gitu. Kalau itu sudah aturan Allah Azza wa Jalla. Ada yang nolak umpamanya berkaitan dengan pembagian warisan. Seorang perempuan, seorang anak perempuan yang bagiannya separuh dari laki-laki, dia nolak. Dia nggak mau dengan hukum Allah. Nggak, ini zalim. Na'udzubillah. Lalu dia berangkat ke pengadilan negeri supaya dia dapat sama dengan kakaknya yang laki-laki. Ini dapat mengantarkan kepada kekufuran. Dia tolak, dia nggak mau. Bahkan dia menuduh Allah zalim. Nggak adil. Atau dia nggak relevan lagi. Berbahaya sekali. Maka kalau ada orang yang seperti itu, hendaklah dikasih nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya dengan mengenalkan Allah sama dia. Supaya dia kenal bahwa Allah Jalla Jalaluh yang membuat sebuah keputusan hukum itu pemilik langit dan bumi. Dan dia maha kuasa, maha perkasa, maha tahu, dan maha bijaksana. Sehingga semua aturan Allah pasti berpihak kepada manusia. Bukan untuk membahayakan manusia. Barakallahu fiqna. Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Ukti Leoni. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukum memakai jilbab panjang atau syar'i? Karena banyak para ulama yang mengatakan tidak wajib berhijab panjang, bahkan tidak wajib berhijab. Syukur Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kalau bicara banyak ulama, enggak sebenarnya. Yang mengatakan enggak wajib pakai hijab, ya enggak banyak. Ada beberapa gelintir. Karena apa? Kalau kita membaca tafsir para ulama, semuanya sepakat atas wajibnya hijab. Jadi orang yang mengatakan jilbab nggak wajib itu nyeleneh, menyimpang. Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan ayat tentang hijab di surat Al-Ahzab, di surat An-Nur, kita perlu tahu ya, bangsa Arab itu bukan bangsa yang berhijab. Ayat hijab ini turunnya antara tahun 4 sama 5 Hijriah. 13 tahun di kota Mekah nggak ada pakai jilbab. Ya udah nggak wajib jilbab. Ya pakaian orang Arab sesuai dengan tradisi dan budaya mereka. Pakaian yang sopan mungkin dikatakan sama mereka. Umat Islam pakai pakaian yang sopan. Tapi nggak pakai jilbab.
Ketika hijrah ke kota Madinah belum wajib pakai jilbab. Tahun pertama ya nggak pakai jilbab. Tahun kedua ya tidak. Tahun ketiga enggak. Tahun keempat atau tahun kelima turun perintah jilbab. Baca firman Allah. Di surat An-Nur umpamanya. Dan di surat Al-Ahzab. Bagaimana Allah mengatakan wal yudnina bi jalabibihinna ala juyubihinna. Wal yudnina bi khumurihinna ala juyubihinna. Diperintahkan untuk pakai jilbab. Untuk menutup dadanya. Orang-orang Ansor, wanita Ansor. Ketika datang ayat ini. Mereka itu langsung mengambil jemuran mereka. Kain-kain yang bukan baju mungkin jamaah. Itu mereka gunakan untuk menutup diri mereka. Jadi kalau ada yang menganggap itu tidak wajib. Maka coba tanyakan. Siapa yang pernah mengatakan tidak wajib? Coba tanya, bagaimana jilbab dalam madhab Syafi'i? Kita di Indonesia madhabnya Syafi'i. Apa pendapat Imam Syafi'i tentang jilbab? Apa pendapat Imam Abu Hanifah tentang jilbab? Apa pendapat Imam Ahmad, Imam Malik tentang jilbab? Baca. Cuma kadang-kala jamaah kita ini karena ketidaktahuan kita. Yang menyampaikan ini Ustaz, profesor, ini ahli tafsir, ini ahli fikih, ini orang besar, masanya banyak. Sehingga kita berpikir, oh benar yang disampaikan. Itu yang menyebabkan orang akhirnya berpatokan kepada dia. Ingat jamaah. Nggak ada orang itu menanggung dosa orang lain. Tidak ada orang itu dapat menanggung dosa orang lain. Nggak ada dalih alasan, loh anak ikut pendapatnya fulan dulu. Kalau ternyata pendapatnya salah. Dan engkau sudah diingatkan. Engkau akan menanggung dosamu. Dan yang memberikan contoh yang buruk akan menanggung dosanya dia dan dosamu juga. Tapi bukan berarti engkau akhirnya nggak punya dosa. Enggak. Ditambahkan dosamu kepada dia. Kepada orang-orang yang umpamanya memberikan fatwa, yang menyesatkan, yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikna. Nah Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Berikutnya dari Ukti Yani. Afwan Ustaz izin bertanya. Berkenan dengan sami'na wa ta'na, kita sudah berniat seperti itu, namun pada prakteknya terkadang sulit. Selain kiat mendahulukan Allah dan mengagungkan Allah, kiat apa lagi ya Ustaz? Apa Ustaz? Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Ibnu Qayyim menyebutkan dua hal tadi. Bagaimana supaya hati kita istiqamah. Yaitu mendahulukan kecintaan kita kepada Allah daripada segala-galanya. Kalau sudah cinta, engkau cinta, selesai urusan. Orang kalau punya cinta, lautan dia seberang. Gunung dia hadapi. Itu kalau cinta. Maka ana rasa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Lebih mementingkan Allah daripada nafsu kita. Dan kita memandang bahwasanya perintah ini perintah Sang Pencipta. Tapi jamaah, kadangkala kita punya ilmu tapi iman kita sedang lemah. Maka tugas kita adalah memperbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu aja gak cukup. Kalau tidak punya semangat. Maka juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan kesempurnaan seseorang itu dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu yang menunjukkan kepada dia, ini loh yang boleh, ini yang gak boleh. Ilmu nih. Yang kedua dengan semangat. Kalau punya ilmu gak punya semangat gak jalan. Punya semangat gak punya ilmu tersesat. Maka kita perlu dua-duanya. Maka tadi kita perlu istighfar mohon ampun sama Allah. Supaya hati kita jadi bersih. Hati kita jadi semangat. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Agar dilindungi dari sifat malas. Tiap pagi dan petang Nabi ngajarkan kepada kita doa. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk. Minta perlindungan sama Allah
Kemudian juga dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, biasanya semangat itu timbul gitu loh. Tapi kalau kita kumpulnya orang-orang nggak benar, ya kita terpengaruh ngelihat mereka nggak ada yang sami'na wa ata'na. Akhirnya jadi seperti mereka. Tapi kalau kumpulan dan lingkungannya orang-orang yang selalu sami'na wa ata'na, ya kita lihatlah para prajurit. Dimanapun dia mengatakan sami'na wa ata'na. Sampai di luar tugas pun ngomong sama orang, siap juga. Karena dia kumpulannya orang-orang yang selalu siap. Barakallahu fikna. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Satu lagi dari Ukhti Nita. Assalamualaikum. Bagaimana dengan seseorang yang melarang orang lain menjual khamar karena dia sudah melapor kepada yang berwenang tapi tidak diindahkan agar tidak jatuh korban? Tafadhol Ustaz. Gimana Bang? Jadi bagaimana dengan seseorang yang melarang orang lain menjual khamar karena dia sudah melapor kepada yang berwenang tapi tidak diindahkan agar tidak jatuh korban? Mungkin wewenang untuk melarang itu sebetulnya siapa gitu Ustaz? Oke, siap ya. Nah, mahibati fillah. Ada perintah Allah yang berat untuk kita lakukan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, ngasih tahu orang. Berat loh jemaah. Ngasih tahu orang itu berat. Kenapa? Ya nanti orang pada nggak suka sama kita. Kita dianggap mencampuri urusan orang. Tapi seorang mukmin itu nggak boleh membiarkan kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran, tugas dia merubahnya gitu. Yang pertama dengan tangannya, nggak mampu dengan lisannya, nggak mampu dengan hatinya. Yang merubah kemungkaran yang tadi melarang umpamanya itu yang punya kekuasaan. Siapa di sini? Ya pemerintah, wakilnya pemerintah, kepolisian umpamanya. Kita datang ke orang-orang yang memang bertanggung jawab. Ketika kita sudah sampaikan dan mereka tidak melarang, mereka yang berdosa. Mereka punya kekuasaan. Mereka melihat kemungkaran tersebut. Dan mereka mampu, tapi mereka tidak melakukan. Maka mereka akan menanggung dosanya. Kita dengan lisan, mampunya kita dengan lisan. Kita sampaikan dengan lisan kita. Bahwasanya ini perbuatan yang terlarang. Kita sampaikan, umpama kita ingatkan dia dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Dengan keagungannya. Sehingga orang itu kenal sama Allah Azza wa Jal. Setelah itu, ya kita mengingkari dengan hati kita. Sehingga ahibati fillah, kita harus menjaga negeri kita bersama-sama. Jangan ada yang meremehkan kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Kalau kita mampu dengan tangan kita nggak mampu, ya kita laporkan kepada yang berwajib. Dengan lisan kita nggak mampu dengan hati kita. Kenapa? Karena kalau turun azab Allah tidak hanya mengenal pelaku dosa. Tapi kita pun yang melihatnya dan membiarkannya akan terdampak dengan hal itu. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita untuk selalu sami'na wa ata'na. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Nah Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Baik, ikhwatifillah, demikian kajian kita kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada kajian selanjutnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei pecinta minuman sehat Sari Lemon, yuk kita lihat pembuatan lemon wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas lemon wati terjaga. Lemon wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih. Melewati quality control agar lemon wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon wati siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Lemon wati full vitamin C. Lemon water. Lemon wati. Lemon water Yang bukan buat wati aja. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu
yang insya Allah bermanfaat.